demi kelancaran acara ini, kemudian supaya acara ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kita mendengarkan tilawah Al-Quran dulu yang akan dibacakan oleh Kang Abdul Malik Sya'ban dari Mahasiswa Ekonomi Islam 2020. Kepada Kang Malik, kami persilahkan. Cek, udah suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Terima kasih Kang Malik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan, khususnya bagi Kang Malik yang membacakannya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara kuliah umum personal branding pada kesempatan ini. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Kuliah Umum Personal Branding kepada Teh Dinda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Hima Ekonomi Islam 2020 beserta jajarannya, yang saya banggakan peserta Kuliah Umum Personal Branding pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya kita dapat menghadiri kuliah umum pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Personal branding merupakan proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri, kredibilitas diri, serta memperluas koneksi. Oleh karena itu, personal branding menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk meminimalisir kekurangan yang ada pada diri kita. Selamat mengikuti kuliah umum personal branding. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dinda atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam 2020 kepada Teh Teh-nya, dipersilahkan Teh. Oke, terima kasih Selaras atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan lagi selamat datang kepada pembicara kita pada hari ini, Kak Bena Kribo. Terima kasih Kak sudah menyempatkan diri untuk berbagi bersama kami semua. Di tengah ruang gerak yang serba terbatas, namun keinginan untuk belajar selalu ada dari tiap-tiap individu, membuat kami melakukan penyesuaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan platform digital sebagai sarana tatap muka. Dengan harapan, tujuan, dan juga nilai-nilai yang dibawakan tetap dapat tersampaikan. Dalam kuliah umum kali ini mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu personal branding, bagaimana seseorang dapat mengembangkan dan juga memaksimalkan potensi atau kemampuan diri, skill, perilaku, dan juga memahami nilai unggul atau value dari apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Di tengah kemudahan yang kita hadapi, berkembangnya media sosial sebagai salah satu sarana dalam membentuk sebuah personal branding. Oleh karena itu, kami Hima Ekis Unpad hadir untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk mendapatkan insight baru, ilmu-ilmu baru terkait dengan personal branding. Mari kita manfaatkan kesempatan kali ini untuk memahami lebih dalam seputar dengan personal branding. Selamat mengikuti jalannya kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih untuk selalu antusias sebagai seorang pembelajar. Stay safe and stay healthy. Saya Teni Yudiananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Teh-nya atas sambutannya. Baik, teman-teman semua, melanjutkan dari Teh Teh-nya tadi, seperti yang sebelumnya udah aku tanyain juga di awal, aku penasaran gitu, dari teman-teman yang hadir di sini semua, apa sih yang terlintas gitu di pikiran teman-teman ketika mendengar istilah personal branding? Nah, untuk itu apakah ada salah satu atau beberapa orang teman-teman yang ada di sini yang berkenan untuk sedikit menyampaikan opininya mengenai apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar istilah personal branding? Apabila memang ada yang ingin menyampaikan opininya, kami persilakan untuk on mic. Apakah ada teman-teman? Aku. Baik, Teh. Menurut Teteh ini gimana ketika Teteh mendengar istilah personal branding, apa yang Teteh pikirkan? Mangga Teh, dipersilakan. Yang aku tahu tentang personal branding itu karakter yang kita tunjukin ke orang lain, terutama lewat sosial media. Nah, cukup Teh. Iya. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang pernah mendengar istilah personal branding dan ingin membagikan opininya kepada kita semua. Mungkin ada Kak Syifa. Kak Syifa bisa sharing sama kita personal branding menurut Kak Syifa Septia ini apa gitu? Hadir Kak Syifa? Ya, hadir nih Selaras. Personal branding yang aku tahu sih ya kemampuan untuk membangun citra diri nggak sih? Cuman nggak tahu juga ya. Mungkin nanti kita bisa langsung aja dapat materinya langsung dari ahlinya karena aku juga nggak tahu yang tadi aku sampaikan benar atau enggak. Segitu aja Kak. Ya, makasih ya Kak Syifa. Betul sekali ya, mungkin kita juga udah sering dengar gitu istilah dari personal branding ini tuh apa, tapi sebenarnya pengertian yang benar itu tentang personal branding itu apa, seberapa penting personal branding itu untuk kita, apakah bisa menjamin untuk karir yang cerah bagi kita di masa depan seperti tema perkuliahan pada kali ini, dan bagaimana cara kita mengoptimalkannya. Untuk itu, mari kita langsung simak aja materi yang akan disampaikan oleh seorang influencer dan konten kreator yang lahir pada tanggal 3 Februari 1990 dengan nama lengkap
Benazio Rizky Putra. Mungkin teman-teman lebih mengenal dengan nama Bena Kribo. Beliau adalah seorang konten kreator sejak tahun 2008, seorang videografer, video editor, sosial media trainer, tapi di samping itu semua beliau juga merupakan seorang ayah ya teman-teman. Beliau lulusan S1 Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara yang meraih beberapa prestasi, di antaranya blog terbaik 2009, 2010, dan 2012. Juga penulis buku bestseller Benabook 2013, Top 15 Breakout Influencer from Influence Asia Award 2015, salah satu perwakilan kreator Indonesia untuk YouTube Creators for Change 2018 di London, Inggris, salah satu perwakilan kreator Indonesia untuk acara VidCon 2018 dari Instagram di Anaheim, Amerika Serikat. Saat ini, Kak Bena Kribo juga aktif di beberapa sosial media platform seperti Instagram, Twitter, podcast, dan juga TikTok dengan konten yang informatif, edukatif, dan entertainment. Mulai dari konten pengembangan diri sampai seputar review gadget, makanan, juga konten seputar kehidupan berkeluarganya. Nah, untuk teman-teman semua yang masih belum tahu Kak Bena Kribo itu siapa, mungkin sambil menunggu kehadiran Kak Bena Kribo bersama kita di sini, boleh dicek media platformnya seperti Instagramnya, Twitternya, podcastnya, juga TikToknya. Oke. Bentar ya, teman-teman semua. Mungkin aku pengen tanya dulu sebentar pada teman-teman non-Hima Ekis Unpad yang bersedia hadir pada kesempatan ini. Kira-kira alasan utamanya teman-teman hadir pada kegiatan ini tuh apa gitu? Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan alasannya untuk bergabung bersama kita? Boleh, Kang Teh. Mungkin ada Kak Faza Fauzan Azima. Selamat sore Kak Faza Fauzan Azima. Boleh open mic sebentar. Selamat sore Kak. Selamat sore. Boleh perkenalkan diri dulu Kak. Kakak dari mana asalnya dan alasan ingin mengikuti kuliah umum personal branding pada kesempatan ini tuh seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzan Azima. Saya dari Kota Bogor. Alasan ingin ikut kelas ini, pengen nambah ilmu dari Bena Kribo tentang personal branding. Itu aja. Oh, Kak Faza Fauzan sendiri tahu Kak Bena Kribo awalnya dari mana Kak? Dari Instagramnya. Betul ya, dari Instagramnya seperti yang kita tahu. Terima kasih Kak Faza telah menjawab pertanyaan dari kami. Kak Bena Kribo ini sering sering memperlihatkan karya-karyanya itu selain di YouTube, di Twitter, juga di Instagram yang paling seringnya. Kalau nggak salah, konten terakhirnya ini Kak Bena Kribo lagi sering bikin teka-teki gitu ya, riddle. Mungkin teman-teman yang mengikuti Instagramnya pasti tahu gitu apa yang akhir-akhir ini Kak Bena Kribo sering lakukan. Juga aku sendiri sering lihat sering ngepost tentang anak-anaknya gitu ya, luar biasa ya, maksudnya di usia yang masih muda gitu, sering berbagi kepada orang-orang tentang ilmu, membuat konten-konten kreatif, tapi juga masih deket memperlihatkan keakrabannya dengan anak-anaknya gitu ya, khususnya anak-anaknya yang masih balita gitu. Mungkin teman-teman panitia, apakah Kak Bena Kribonya sudah bergabung bersama kita? Hadir. Oke, baik.
Baik, kita langsung sapa aja Kak Bena. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Selaras di sini selaku pembawa acara pada hari ini. Apa kabar Kak Bena Kribo dan keluarga di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di sini sehat-sehat semua. Alhamdulillah ya, insya Allah kita semua akan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, mungkin seperti yang tadi udah aku bilang, yang mengikuti sosial media Kak Bena Kribo mungkin udah tahu ya, biasanya ada keunikan tersendiri, sesuatu yang menarik gitu dari cara penyampaian Kak Bena dalam menyampaikan materinya. Maka oleh karena itu, mari kita langsung saja serahkan kepada Kak Bena Kribo, mangga Kang untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, ya. Tunggu sebentar ya. Baik, Kak. Loading dulu sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya hari ini bisa sharing-sharing di sini tentang personal branding. Jadi sebelumnya karena ini kan teman-teman mahasiswa ya, dan sebelum kita mulai, gue mau share sedikit. Jadi ini kan sesinya kita bisa saling chatting-chattingan ya. Jadi sebenarnya nanti ini audiensnya bisa unmute nggak ya nanti? Nggak bisa ya? Bisa, Kak. Oh, bisa Bisa. unmute sendiri ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian mau berinteraksi atau mau sorak-sorakin atau apa, kalau ada yang lucu mau ketawa, boleh banget, silakan. Jadi biar nggak berasa sendirian gitu ya. Terus juga nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti langsung ditanyain aja di via chat boleh, atau nanti bisa ngomong langsung pas lagi sesi tanya jawab. Oke, sebelumnya ini kita hari ini akan ngebahas personal branding, tapi mungkin ini lebih, gue akan mencoba merubah angle sedikit ya. Sebenarnya gue ada banyak kalau materi tentang personal branding, cuma ini kita coba dari angle sebagai mahasiswa gitu. Kalau misalnya sebagai mahasiswa, kenapa sih butuh personal branding, buat apa gitu? Kan biasanya personal branding untuk content creator kah, atau untuk siapa yang pengen terkenal dan segala macamnya. Nah, kenapa mahasiswa itu juga butuh personal branding? Salah satunya adalah karena zaman sekarang, zaman yang udah sangat digital ini, kayaknya aneh deh kalau misalnya kita tuh nggak ada jejak di dunia digital. Ibaratnya gini, kalau misalnya kalian nge-googling nama kalian gitu ya, terus kalian nggak bisa menemukan nama kalian, nggak ada hasil search-nya tuh nggak ada, itu kayak udah aneh banget di zaman sekarang. Nah, jadi personal branding itu, mau apapun profesi kalian nanti gitu ya, personal branding itu tetap akan dibutuhkan. Dan kalau kita punya personal branding yang baik di dunia digital, di sosial media, kita akan mendapatkan banyak benefit gitu. Nggak cuma as a content creator ya, meskipun kita kalau bikin konten di sosial media juga sudah termasuk content creator ya, apapun profesinya, mau dokter, mau guru, mau seniman, mau di bidang hukum dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas benefit-benefit apa aja yang bisa kita dapatkan dengan um, mengembangkan personal branding kita di dunia digital ini. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materi. Sedikit perkenalan, ini nama saya adalah Benazio Rizky Putra. Saya lahir 7 Rajab 1410 Hijriah ya, biar nggak ketahuan umurnya berapa gitu ya. Terus saya sendiri udah menjadi content creator dari tahun 2007. Ya, jadi udah cukup lama ya, udah hampir 13 tahunan ya. Awalnya dulu dari zaman Friendster gitu ya. Dulu di Friendster cuma nulisin tentang apa namanya, gebetan gitu ya. Kenapa kok nggak pernah dijawab-jawab gitu ya. Terus juga akhirnya pindah ke Blogspot. Terus ada yang namanya Plurk ya. Mungkin kalian di sini waktu itu masih pada bayi kali ya, jadi belum tahu yang namanya Plurk gitu ya. Habis itu pindah ke Twitter. Nah, dulu ini di Twitter karena apa ya? Dulu tuh nggak ada sosial media lain selain Twitter. Jadi tuh kayak di Twitter tuh salah satu apa ya, puncak-puncak kayak maaf sih masa kejayaan gue dulu gitu lah. Karena dulu tuh di Twitter gue mau ngomong apa aja, mau share sesuatu tuh responnya bisa ribuan, padahal hanya dengan teks aja gitu. Nah, habis itu berkembang ke Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Spotify, TikTok, gue coba mainin semua gitu ya. Dan juga kalau konten gue juga sebenarnya dulu itu lebih ke
konten komedi ya. Nah ini berhubungan dengan personal branding juga ya, karena personal branding gue ini jujur aja berubah-berubah ya. Nanti kalau mau nanya di Q&A silakan. Karena dulu gue komedi, terus kenapa sekarang berpindah-pindah? Karena ya mungkin bisa dibilang gue salah satu konten creator yang udah cukup lama ya, dari gue zaman kuliah gitu, terus lulus kuliah, terus gue belum pernah kerja gitu ya, tapi gue belum pernah kerja kantoran, tapi gue malah pernah bikin perusahaan gitu ya. Terus akhirnya gue menikah, terus punya anak gitu kan, jadi kontennya tuh mulai berubah gitu, mulai mendewasa gitu kan. Akhirnya kontennya jadi lebih dewasa. Dari dalam hati gue lebih pengen untuk bikin sesuatu yang punya manfaat untuk orang banyak gitu. Makanya akhirnya gue bikin konten lebih ke yang ada manfaatnya gitu. Ibaratnya apapun bentuknya, mau itu komedi atau apa, insya Allah ada faedahnya gitu kan. Dan juga tadi sempat disebut juga konten-konten family. Iya betul banget, karena sekarang anak gue sekarang udah 2, yang satu umurnya hampir 4 tahun, yang satu kemarin baru 9 bulan gitu ya. Bentukannya kayak apa ya, model-model begini nih, lagi joget-joget sana sini gitu kan. Apalagi kalau bapaknya lagi ngeliat TikTok gitu kan, anaknya ngeliat itu apa ayah, terus joget-joget macam gini ya. Begitulah kehidupan sekarang gitu ya. Jadi kontennya berubah-berubah banget gitu. Sampai ke terakhir banget gue bikin tentang tips and tricks dan juga tentang puzzle, karena gue suka puzzle teka-teki gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sedikit juga tentang gue sebagai content creator. Alhamdulillah selama 13 tahun ini sudah banyak pengalaman yang sudah gue dapatkan dari menjadi content creator ya. Dalam kurung traveling gratisan gitu ya. Ada yang ke Thailand, ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke London, ke Amerika, sampai ke Afrika gue pernah juga ya, gratisan ke sana ya. Cuma gue belum taruh fotonya di sini, itu lucu banget ya. Jadi seru banget, dan ini semua dicapai dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Progresnya cukup lama. Mungkin kalau dibandingkan dengan konten creator zaman sekarang tuh banyak banget yang dalam setahun 2 tahun tuh langsung gede gitu ya. Nah ini gue cukup lama dan sangat senang sekali merasakan proses perkembangan itu, dan alhamdulillah udah dapat banyak kesempatan bisa pergi ke sana kemari gitu ya. Oke. Dan kalau ada yang belum tahu Instagramnya @benakribo. Kalau ada yang belum follow juga nggak apa-apa. Mau di blog juga nggak apa-apa. Ntar gue tinggal blog balik aja, oke? Oke, ya. Kita langsung masuk ke... Oh iya, sebelum kita ke materi, kita mau mulai dulu nih. Gue mau ngajak ngobrol ke kalian juga. Ayo kita mulai dengan why gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih personal branding itu penting? Ada yang mau jawab nggak di chat atau mungkin ngomong langsung? Kenapa sih personal branding itu penting? Kenapa kok materinya hari ini personal branding gitu? Emang apa pentingnya? Mungkin ada yang mau menjawab? Boleh deh Mas. Bang. Ya boleh deh. Ya mau Mas, mau Bang, mau apa lagi? Mungkin yang saya tahu ya, personal branding itu salah satu maksudnya 1 dari 5 yang sangat penting gitu dinilai untuk kita menuju ke arah profesi yang dinilai oleh HR itu sendiri di perusahaan yang kita apply nanti. Terus juga mungkin kita yang saya dengar ya. Oke, terus. Yang saya mungkin itu sih. Terus juga kita kan hima kan lebih ke arah profesi ya mungkin ya. Mungkin karena itu juga mungkin personal branding itu penting gitu. Gitu sih. Siap. Thank you. Ini Mas Bro yang mana? Gua nggak tahu nih yang ngomong nih, nggak kelihatan di sini. Oke, gue baca dari chat ya. Ini dari ada yang bilang meningkatkan nilai jual, mungkin udah kayak emas gitu ya. Karena dengan personal branding orang bisa kenal dan tahu karakter kita kayak apa. Betul ya. Jadi salah satunya adalah supaya kita tuh gampang dikenal gitu ya. Kebayang nggak sih kalian pasti pernah ya ada misalnya kayak tukang roti di depan rumah gitu, atau tukang nasi goreng yang kadang tuh kita hafal banget gitu. Oh dia tuh munculnya jam berapa, biasanya bajunya pakainya itu terus atau gimana gitu. Itu kan sebenarnya secara segelintir tuh sebenarnya personal brandingannya dia gitu kan. Kita malah jadi gampang untuk menghafal orangnya siapa, tahu cirinya seperti apa, dan itu justru mereka sudah mengembangkan itu gitu. Nah kita sebagai yang mau lulus kuliah gitu, yang mau punya profesi, ya sebenarnya bisa-bisa aja nggak perlu pakai personal branding gitu kan, kerja seperti biasa, kerja kantoran gitu, atau mungkin profesi apa gitu kan. Tapi kalau kita bisa
sosial media ini kita pakai untuk kita ngupload karya-karya kita atau mungkin berbagi informasi, berbagi pengetahuan sama banyak orang, akhirnya jadi kita punya value di mata orang gitu. Dan bahkan orang jadi tahu apa sih sebenarnya yang kita kerjakan gitu. Nah, makanya zaman sekarang udah nggak apa namanya? Udah biasa gitu. Kita misalnya sering dengar, oh ada dokter yang terkenal tuh, oh yang dokter yang ini rame banget, pasiennya selalu penuh gitu kan. Oh ternyata dilihat di sosial medianya, oh ternyata dia sering upload apa namanya foto-fotonya pas lagi kerja lah dan segala macamnya gitu. Dia sering berbagi. Atau misalnya kayak psikolog gitu, dia sering banyak berbagi di sosial media gitu. Dan akhirnya dia jadi pengisi acara, jadi narasumber dan segala macamnya karena profesinya itu di apa ya, di embrace gitu ya. Dia nggak cuma oke gue lulus terus kerja, tapi karya-karya gue taruh di sosial media, apa yang gue kerjakan gue kasih tahu di sosial media, gue memberikan value ke banyak orang di sosial media. Akhirnya orang juga menilai kita lebih gitu ya. Oh ternyata dia nih nggak cuma sekedar psikolog, tapi dia tahu tentang ini. Nah, kayak gitu sepertinya ya. Itu sedikit tentang personal branding ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ya. Ini pokoknya personal branding ya. Oke. Jadi kalau secara definisi itu sendiri, personal branding itu adalah persepsi orang lain terhadap diri kita ya, yang berkaitan dengan kepribadian, ya, kemampuan, prestasi yang dibangun dalam diri kita. Gitu ya. Gampangnya adalah citra diri atau misalnya kayak ciri khas lah. Simple lagi kayak gitu ya. Ini kalau secara teorinya gitu ya. Nah, personal branding ini itu juga sebenarnya nggak cuma dari penampilan doang gitu. Bisa dari macem-macem, nggak cuma dari kepribadian, tapi dari penampilan itu sendiri tadi ya. Misalnya gue pakai kacamata ganti-ganti terus gitu. Itu salah satu personal branding yang gue coba tunjukkan gitu. Meskipun nggak gue tunjukkan, tapi kadang ada aja orang yang notice gitu ya. Misal dari topik atau tema yang kita bahas gitu. Kalau kita fokus ke suatu topik gitu, orang lama-lama akan apa ya, kita tuh akan menjadi top of mind-nya orang gitu. Kalau misalnya ngomongin bola kayaknya si ini deh. Kalau misalnya ngomongin tentang makanan nih, yang suka review makanan di Jakarta yang baru-baru kayaknya si A deh, si B deh, si C deh. Nah, itu juga jadi brandingan banget gitu ya. Style konten juga bisa banget. Misalnya kalau yang grafis, kontennya, stylenya berasa banget gitu ya. Cara bercerita, bahkan sampai jokes, juga sampai ke signature style tuh ya, apa namanya, biasanya ada ciri khas tersendiri dari si personal branding itu sendiri. Gitu. Nah, kita lanjut. Apa sih sebenarnya benefit dari memiliki personal branding yang bagus? Ada beberapa hal ini yang paling basic banget. Itu adalah orang tuh akan jadi gampang inget sama kita ya. Gitu. Dan juga orang itu akan gampang percaya sama kita. Orang akan support sama kita. Orang akan ibaratnya nge-follow apa yang kita lakukan gitu ya. Ini nggak usah mikir jadi influencer dulu ya. Tapi misalnya anggap aja kalian profesi misal tadi jadi dokter gitu ya. Jadi dokter tapi sosial medianya kita nggak cuma ngupdate soal kehidupan pribadi gitu. Tapi nggak kita gembok, terus kita share tentang pengalaman apa aja yang kita selama di kantor, terus siapa aja yang udah pernah apa namanya berinteraksi sama dia, pekerjaan seperti apa, pengalaman pahit, pengalaman serunya kayak gimana, dan akhirnya orang tertarik dengan apa yang kita lakukan dan jadi pengen tahu gitu, dan akhirnya jadi muncul bonding gitu karena sudah ada interaksi. Nah, itu salah satu poin penting yang akan kita bahas di belakang tentang interaksi, karena personal branding itu menurut gue percuma kalau misalnya nggak ada interaksi dengan target yang mau kita tuju atau audiens kita itu sendiri. Oke, nah kenapa sih kita harus punya personal branding? Why do we have to have a personal branding? Nah, ini kalau kita ngomongin as a content creator gitu ya, sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, itu tuh personality based banget gitu. Artinya apa sih? Ya dia ada content based juga, tapi lebih ke personality based. Kenapa? Karena saat kita buka YouTube gitu ya, misalnya kita cari-cari video, misalnya review iPhone 12 gitu kan, pasti yang keluar banyak banget, ada ratusan. Nah, yang mana sih yang kita cari gitu? Kadang kita cocok-cocokan dengan siapa yang kita tonton gitu, dan kadang-kadang cocok-cocokannya itu dengan orangnya seperti apa. Oh, yang satu ngejelasinnya seru, lucu, atau yang satunya lagi kaku banget, ngejelasinnya kayak udah tempatnya
visualnya gelap lah dan segala macamnya gitu. Nah, yang satu ini lebih seru, jadi biasanya lebih dipilih gitu ya. Nah, disitulah kenapa personality itu penting, karena personality itu tuh ngikut kemana-mana ya. Jadi ibaratnya kalau social media platform itu tuh nggak bertahan selamanya. Ibaratnya kalau kita sekarang ngeliat Instagram lagi naik, TikTok lagi naik gitu ya, kita nggak tahu umurnya sampai kapan gitu. Nah, cuma kalau kita sudah punya personal branding yang bagus, personal branding yang kuat, mau social media platformnya itu udahan gitu ya, udah tutup gitu, kita akan tetap bisa akan tetap diikutin orang gitu, karena orang itu ngikutin brandingannya kita, personalnya kita. Orang itu sudah attach, sudah ada bonding sama kita gitu. Jadi mau platformnya udahan, dia tinggal cari lagi. Oh, kayaknya dia pindah ke YouTube deh. Oh, tinggal di YouTube, tinggal di search aja udah ketemu lagi. Karena sudah merasa kenal seperti teman gitu ya. Jadi personality yang last forever. Social media platform doesn't last forever. Nah, kayak misalnya contoh gitu ya. Di sini gua ada apa namanya? Lamborghini warna ungu gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat foto ini, kalian kebayang nggak kira-kira siapa sih yang kebayang di pikiran kalian gitu? Ini apakah ini punya siapa atau mungkin ini milik siapa gitu? Ada yang bisa share di komen? Wah, tuh udah mulai rame ya. Wah, ada Raffi Ahmad, ada Atta, Just No Limit, Aurel Aku. Wah, ini sangat ini ya. Optimis sekali nih yang jawab aku ya. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Untuk Salwa Ardelia ya, dia sangat semangat sekali ya. Ini punya aku. Oh, oke. Ya, jadi ini sebenarnya yang mau gue sampaikan adalah ini tuh lebih ke Atta ya. Kenapa? Karena nggak cuma dari Lamborghini-nya aja, tapi warna ungunya itu sudah melekat banget ke Atta gitu. Dia punya segala mobil warna ungu, punya bajai warna ungu, angkot warna ungu. Pokoknya yang ungu-ungu tuh dia semua gitu ya. Bahkan rambutnya juga sempat ungu, bandananya juga sempat ungu gitu ya. Jadi sangat melekat sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh personal branding yang sudah sangat segitunya gitu. Bahkan dari barangnya aja kita udah bisa tahu ini orangnya siapa. Gitu. Kayak misalnya contoh di sini ada siluet gitu. Ini gampang banget, coba kalian jawab deh, ini siluet siapa? Kalau nggak tahu kayaknya kebangetan, mungkin belum pernah main ke bioskop kayaknya ya. Mang Oleh. Nah, itu betul. Ini Mang Oleh ya. Bukan Iron Man, ini Mang Oleh. Ya, gampang sekali ya. Oh, ada yang jawab Deadpool ya. Ya, betul ya, ini Iron Man ya. Gitu. Jadi sampai ke ya ini memang contohnya agak kegampangan sih ya, bukan manusia gitu ya. Cuma ini tokoh gitu. Cuma ini menggambarkan bahwa segitunya, bahkan hanya dari siluetnya dengan gestur tangannya aja kita bisa tahu ini siapa. Gitu. Kayak misalnya yang ini gitu. Cewek cuma pakai jubah ya siapa aja bisa gitu kan, tangannya ke kiri gitu kan kayak orang minta-minta gitu ya bisa siapa aja. Tapi kalau kita lihat di komen ternyata ada yang jawab gitu kan. Oh, ada Elsa Projen no, karena tuh kata siapa tuh tadi? Projen, Nyi Roro Kidul. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya untuk menjawab Nyi Roro Kidul. Gitu ya, gampang sekali ya. Segitu apa namanya? Siluet aja bisa bikin kita kenal. Nah, apalagi yang ini ya, ini semuanya pasti udah pada tahu kan, karena pasti inget waktu zaman kecil gitu ya kan, di saat kita lagi emosi kita tuh lagi berkembang gitu ya, lagi kayak kesel banget ngeliat TV tuh gitu, kayak jembatannya di mana, itu di depan tapi kagak lihat juga dia itu jembatan gitu kan. Ini ngeselin banget ya. Ya, oh katakan peta tuh, ada yang ngasih jawab katakan peta. Bima Sakti, Bena Kribo di Explorer ya sayangnya tidak kribo orangnya nih. Bobo Boy, ini anak milenial nih tahun 2000-an pasti lahirnya ya. Jawabnya Bobo Boy. Sampai ini terakhir ada teman gue sendiri, content creator yang hanya dengan gambar bingkai-bingkai warna-warni aja udah langsung ketahuan ini tuh siapa gitu kan, langsung banyak banget yang jawab di komen gitu kan. Ya betul sekali ya, ini tuh langsung yoyon gitu ya. Kan langsung berasa banget, padahal ini apa namanya hanya dari bingkai-bingkainya aja warna-warni, tapi udah banyak orang yang bisa tahu dengan sekejap gitu ya bahwa ini adalah Aulion. Karena apa ya? Karena segitunya dia brandingannya itu colorful, brandingannya itu kreatif, kertas-kertas yang digunting stop motion gitu. Bahkan
hanya melihat seperti itu aja orang bisa langsung tahu gitu ya. Ini kita mau nonton salah satu videonya yang berhubungan dengan salah satu benang merah yang dia bangun dalam brandingnya itu adalah art dan juga stop motion. Kita lihat videonya. Amel, Andre, Michael, Rachel, Raden, Stephen, Jennifer, Angel, Ade, Agnes, Adel, Tere, dan Made, Asep, Yosef, Alex, Tike, Esther, dan Dede. Agi, Cindy, Gita, Andi, Erwin, Ica, Kartika, Sarah, Tias, Siti, Aldi, Rudi, Melisa, Rani, Ali, Ridwan, Rizal, Ardi, Aisyah. Setiap nama pasti punya arti, cerita, harapan, dan juga mimpi. Oke. Ya, kedengaran kan suaranya? Oke ya. Itu di videonya ya. Video cepet banget ya, padahal gue tadi mau ngambil makanan dulu tapi udah selesai. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi kelihatan banget ya, ini art banget dan personal brandingnya ini segitu nempelnya ke dia. Jadi bahkan mau dia bikin konten apapun ya, meskipun kontennya itu tidak kontennya berupa komedi seperti satu ini, tapi dia tetap bisa menempelkan sisi seninya dia dan sisi colorfulnya itu tetap ada. Dan ini yang menunjukkan seberapa kuatnya si personal branding itu sendiri. Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada, hidup ada, syukuri apa yang ada, hidup adalah syukuri apa yang ada, hidup adalah syukuri apa yang ada, hidup ada. Ya, gitu ya. Jadi ini kekuatan dari personal branding bahwa mau kontennya jenis apapun tetap kita bisa menyematkan brandingan yang mau kita masukkan ke dalam situ. Nah, kita lanjut. Terus gimana nih caranya kita mau nge-develop personal brandingan kita? Ini ada beberapa hal yang biasanya gue suka sharing. Cara-cara yang biasa bisa kita pakai untuk ngetes gitu. Kira-kira kita mau bentuk personal branding kita tuh seperti apa sih? Nah ini ya, kita bisa nulis apa sih sebenarnya minat-minat kita gitu, dan apa sih skill yang kita punya gitu kan. Misalnya kalian sebagai mahasiswa misalnya di jurusan apa gitu ya, kalian juga harus tahu minatnya apa dan skillnya apa gitu. Meskipun kalian rame-rame di kuliah di kampus yang sama atau mungkin di fakultas yang sama, tapi pasti masing-masing punya minat yang sedikit berbeda gitu, dan skillnya juga pasti berbeda. Ada yang salah satu yang lebih jago dari yang lainnya gitu kan, atau mungkin dia punya skill yang kalau digabungkan dengan practical skill dia gitu ya, digabungkan mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih bagus gitu. Kayak misalnya, mungkin kuliahnya kedokteran tapi sebenarnya dia suka banget dengan video, yang akhirnya dia bisa menggabungkan dua skill itu, dia bisa bikin materi-materi kedokteran dengan skill video yang bagus, misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin personal branding, paling basic itu adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita tuh pengen dikenal orang sebagai apa? Ya, ini jangan mikirin sebagai orang terkenal dulu ya. Maksudnya kita itu mau dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang apa? Oh, sebagai orang yang paling tahu tentang masalah A, misalnya gitu. Oh, kita sebagai orang yang paling ramah misalnya. Oh, yang paling humble, yang paling soleh lah, apa segala macam, itu bisa banget dari sini. Dan bukan berarti kita harus nunjukin seperti itu ya. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita menjadi diri sendiri gitu. Cuma kita tetap harus paling nggak kita tahu goalnya itu seperti apa gitu. Ini kayak misalnya
ya caleg-caleg lah, orang yang mau nyalon-nyalon gitu juga sama, mereka juga pasti menginginkan personal brandingnya gitu kan. Cuma menurut gue ya mereka itu lack of personal branding ya, mohon maaf, karena biasanya mereka cuma tampilin foto doang di spanduk gitu kan, gitu, pilih saya gitu kan, pilih gimana, kenal juga kagak gitu kan, cuma tahu dari foto doang, gimana caranya kita bisa ada interaksi di situ gitu kan, itu nggak bonding gitu. Makanya butuh banyak kampanye biasanya gitu kan, untuk menunjukkan brandingan gue seperti apa sih, biar orang tuh tahu gitu kan. Jadi ada pencitraan sedikit, tapi ini ada apa ya, persimpangan antara pencitraan gitu, karena pencitraan tuh kadang-kadang udah konotasinya agak negatif gitu ya. Padahal sebenarnya pencitraan diri yang baik itu ya bagus sebenarnya. Dan terakhir, kenapa orang harus follow kita ini kalau misalnya di sosial media ya? Kalau misalnya kita belum bisa menjawab sendiri kenapa orang itu harus follow kita, minimal 3 gitu ya. Berarti ya kita tuh belum worth it untuk di follow sama orang gitu. Buat apa orang nge-follow kita gitu? Buat apa kita maksa-maksa, bang follow back gitu kan? Mendingan chattingan via DM aja daripada fallback. Orang kita nggak kenal, nggak tahu kontennya apa gitu kan. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke kontennya ya. Kita menunjukkan dengan konten yang kita bikin. Mau kontennya seperti apa, mau balik lagi ya, tadi nggak harus menjadi content creator, karena basically pengetahuannya cukup sama ya tentang personal branding. Mau profesi apapun, tetap kita membuat konten atau membuat portfolio gitu misalnya di dunia digital. Nah ini ya, mau kita bahas platformnya yang mana gitu. Nah nggak berarti semuanya itu harus main YouTube gitu ya. Jadi kita bisa misalnya, oh yang sukanya video bisa mainnya di YouTube atau mainnya di Instagram. Oh mungkin yang sukanya dengan menulis, ya udah mungkin dia mainnya di Twitter atau mungkin mainnya di Wattpad gitu kan. Oh ada yang sukanya cuma ngomong gitu, bersuara dan dalam durasi yang panjang, diskusi, interview dan segala macamnya. Oh cocoknya di podcast gitu kan. Oh dia sharingnya di situ gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan skill yang kita punya, lalu kita pilih platform yang tepat yang mana gitu. Jadi nggak harus dipaksakan semua harus main YouTube, semua harus jadi content creator, nggak juga gitu. Justru dengan kita fokus ke satu platform sesuai dengan skill kita akan lebih sesuai dengan tujuan gitu ya. Oke. Kalau ngomongin konten sendiri ya, itu biasanya antara dua ya. Yang sering gue dengar itu adalah antara membuat sebuah konten yang informatif atau entertaining, atau keduanya digabung gitu ya. Kita kan sering lihat ya, kalau orang ke sosial media atau dunia digital pasti ngeliatnya mencarinya hiburan gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga yang menghadirkan sisi informatif gitu. Kita dapat faedahnya gitu kan dari apa yang kita tonton. Nah, kalau itu digabungkan itu menjadi sesuatu yang bagus banget, karena hiburannya dapat dan juga sisi informatifnya juga dapat gitu. Tapi yang salah satu yang paling penting adalah konten tersebut harus engaging. Nah, apa sih engaging itu dan gimana caranya biar engage? Jadi setiap kita bikin konten, itu caranya biar kita ngomongin engage ya. Jadi engagement itu tuh kayak like, comment, share gitu-gitu ya, save di Instagram gitu ya. Nah, caranya bikin konten seperti itu adalah kita berpikir gimana caranya untuk kita mempublish konten yang bermanfaat ya. Orang tuh bakal dapetin benefit dari apa yang kita tunjukkan gitu ya. Lalu sesuatu yang shareable dan juga yang relatable, yang relevan sama banyak orang. Karena kalau misalnya yang kita omongin itu tidak relate dengan orang, ya mungkin orang nggak akan nyambung gitu. Nah ini kalau kita ngomongin profesi ya, misalnya kalian tadi, misalnya seorang dokter gitu, ngomongin tentang bidang kedokteran. Ya kalau yang diomongin bahasa-bahasa kedokteran, istilah-istilah yang susah, ya mungkin orang-orang awam nggak akan ngerti gitu. Tapi kalau kita mengubah gaya komunikasi kita sesuai dengan target yang mau kita tuju ke halayak umum gitu kan, ke orang-orang secara umum, secara universal, kita bisa ganti gaya bahasa kita, topik yang kita bahas pun juga bisa lebih general supaya orang bisa gampang mengerti gitu. Dan kita mengambil dari profesi kita ini kira-kira topik apa ya yang masih relevan sama banyak orang di luar sana gitu. Misalnya tentang hukum, oh ada yang lagi trending, ada yang lagi kena kasus, coba kita bahas perspektif dari kita seperti apa. Oh ada yang dari pertanian, sekarang lagi rame banget pada nanam-nanam gitu kan, mungkin berbagi tips and tricksnya seperti apa. Dan seterusnya dari berbagai profesi pasti ada celah gitu, pasti ada kesempatan untuk kita mencoba membuat konten yang relevan dengan kehidupan banyak orang, sehingga kita bisa ngasih value gitu ke orang dengan postingan yang kita bikin.
Kalau ngomongin konten ya ini biasanya kalau di Instagram atau di YouTube gitu ya. Ini kalau ngomongin Instagram biasanya intinya adalah kita tuh mencoba untuk konsisten di sosial media gitu ya. Nah, sosial media maksudnya seperti apa tuh konsistennya? Bukan berarti harus setiap hari posting, tapi lebih bagus itu konsistennya gitu ya. Berjarak tapi konsisten. Misalnya kita punya konten yang gampang gitu, yang easy, yang bisa sekali langsung jadi dalam sehari gitu. Atau mungkin ada yang seminggu 2 minggu sekali, atau mungkin ada yang sebulan 2 bulan sekali kita berbagi project apa itu bisa. Gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk membuat konten itu sendiri. Dan juga jangan hanya fokus pada konten itu sendiri ya. Ini nggak apa, gue bahas juga di sini kalau kita ngomongin Instagram karena gue yakin semuanya punya Instagram. Jadi ini adalah beberapa hal yang biasanya orang itu nggak apa ya, kurang perhatian sama hal-hal seperti ini. Yang pertama gitu ya, kita bayangin akun Instagram kita tuh kosong. Ya. Lalu kalau saat kita main ke akun Instagram orang, apa sih yang pertama kita lihat gitu? Nah biasanya yang pertama kali kita lihat itu adalah profile picture. Nah ini ada contohnya gitu ya, yang di kiri atas sama kanan atas. Kalau kita ngeliat seperti itu kita langsung jelas tahu, oh ini manusia, oh ini visual komik nih kayaknya yang di atas kanan, oh yang di kiri brand gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di kanan bawah, oke sih gitu, tapi profile picture itu kan kecil ya. Nah ini juga kadang-kadang kita harus punya perspektif dari audiens gitu ya, dari orang yang datang ke profile kita. Mereka bisa lihat kita dengan jelas nggak sih gitu. Dan kalau misalnya fotonya kecil banget gini ya kita nggak kelihatan gitu. Dan ini bisa mengurangi potensi orang yang akan berkunjung ke profil kita gitu. Kenapa? Karena first impression itu sepenting itu gitu ya. Juga berikutnya kita ngomongin bio. Gimana sih biar nulis bio yang baik gitu, yang straight to the point. Kayak misalnya contoh di sini ada Nasty Judge. Dia langsung tulis gitu. Dia YouTuber, creative planner gitu kan. Dia punya merchandise, mau paid promote Instastory juga bisa, buat bisnis juga bisa, semuanya lengkap ada di situ semua. Jadi kayak dengan kita hanya melihat gitu aja langsung kebayang, oh dia adalah seorang YouTuber, creative planner gitu, langsung jelas gitu. Atau misalnya kalian dari jurusan mana, fakultas apa, kampus apa gitu kan. Tapi jangan terlalu detail juga ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan privasi yang kita mau taruh juga gitu kan. Jangan sampai nomor telepon ditaruh juga gitu ya. Ya ini kan misalnya contoh dari yang lain, misalnya sebuah brand gitu ya. Ini punya temen gue, Kojama Shop, dia jualan alpukat dan sangat jelas gitu dia taruh di bio bahwa oke, dia jual alpukat mentega premium quality. Oh ada di Shopee, ada di GoSend, Grab, JNE, si cepat, langsung jelas gitu. Dan ada linknya ke e-commerce-nya gitu. Jadi dengan kita ngelihat dari bio-nya aja kita sudah tahu ini tuh akun apa sih. Kita bisa dapat apa dari sini. Bahkan sebelum kita ngelihat kontennya itu apa. Gitu ya. Nah kalau misalnya udah terkenal banget ya model kayak begini, mau kayak Pevita mau nggak nulis apa-apa di bio ya suka-suka aja gitu ya. Kalau udah 13 miliar gitu ya, 13 juta followernya ya boleh ya. Cuma kalau kita yang masih butiran-butiran message gini ya udahlah kita taruh bio seadanya aja lah gitu ya. Oke, nah sekarang dari thumbnail ya. Kenapa sih thumbnail itu penting? Karena gini, sebelum kita membuka sebuah konten gitu ya di sosial media, pasti kita ngeliat thumbnailnya dulu. Dan kalau misalnya thumbnailnya nggak menarik gitu ya bisa jadi orang itu akan pergi atau mungkin nggak jadi ngeklik gitu ya. Kebayangnya kalau misalnya kita udah bikin konten yang bagus banget gitu ya, yang kita pede banget, aduh ini kayak penting banget buat semua orang nih, tentang ini nih tips and tricks menghadapi COVID gitu misalnya gitu kan, apa yang harus kita lakukan di rumah. Tapi karena thumbnailnya mungkin kurang menarik, akhirnya orang nggak jadi ngeklik dan jadinya nge-scroll atau mungkin back gitu kan. Nah itulah kenapa pentingnya sebuah thumbnail sebagai first impression juga. Nah nggak harus yang ribet-ribet kayak begini ya, bentuknya miring-miring gitu ya, ini kayak seorang editor gitu ya. Nggak harus seperti ini, atau mungkin bisa juga yang modelnya pakai warna gitu ya, misalnya pakai warna putih gitu ya, biar lebih selaras, serasi gitu, biar lebih enak dilihat meskipun nggak ada judul-judulnya gitu ya. Atau misalnya yang emang hobinya tentang makanan, itu sudah jelas sekali foto-fotonya adalah tentang makanan semua, jadi brandingannya langsung kelihatan gitu. Oh, kalau gue mau cari tahu makanan-makanan ya pasti gue tinggal ke dia gitu. Tapi tetap nih kalau misalnya kita lihat seperti ini sebenarnya belum kelihatan ya kalau dari thumbnail doang. Ini apa sih yang dia bikin gitu.
Tapi beberapa postingan mungkin gue bisa lihat bahwa dia itu seringnya masak gitu. Jadi mungkin ini adalah makanan-makanan yang bisa dimasak di rumah gitu ya. Kalau kita bisa nebak-nebak seperti itu ya. Lalu misalnya seorang content creator gitu, Alfi Saga, dia kasih judul di semua postingan-postingan kontennya dia. Jadi orang bisa tinggal ngeliat judulnya aja, lalu bisa milih gitu dia mau nonton yang mana. Juga caption ya, caption itu nggak kalah penting ya, karena kalau misalnya orang gitu udah lihat thumbnailnya, udah lihat kontennya, pasti orang akan melihat ke sisi captionnya. Nah kalau di captionnya kosong, nggak ada apa-apa, ya akhirnya jadi apa ya? Karena orang itu, kita tuh sebagai audiens gitu ya, kita tidak bisa apa namanya, nggak bisa memahami 100% apa sih yang mau disampaikan oleh si yang upload postingan ini gitu. Nah makanya kita butuh caption untuk menaruh sesuatu yang tidak bisa kita jabarkan secara visual di gambar gitu. Nah ini kayak contohnya ada dari Fitrop gitu ya. Ini dia fotonya seperti ini aja gitu kan, cuma foto baju gitu kan. Nah bayangin kalau misalnya dia cuma captionnya itu dress dari Alera Clothing gitu kan. Ya udah gitu, oke, gue mengerti bahwa itu dari dressnya dari sana. Tapi ya udah nggak ada apa-apanya gitu, kayak cuma ngasih info, tapi nggak ada experience-nya, nggak ada ceritanya, nggak ada apa-apanya. Jadi kayak males juga buat gue ngeklik gitu kan. Apa dia nggak nyeritain apa-apa tentang brand tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat aslinya, nah dia tulisnya tuh seperti ini. Ini adalah pose mengelus dada aku di depan tirai-tirai putih seputih awan-awan cumulonimbus yang kami pakai untuk menghias ruang tamu villa musim panas kami di Eropa. Terus kayak apa sih yang dia omongin gitu kan, kayak ini random banget, tapi kayak ya justru yang kayak gini-gini kayak ini ngomongin apa sih? Kok dia bisa menjelaskan sebuah baju aja kok sampai segitunya gitu bahasanya gitu. Dan ternyata tidak sampai di situ aja gitu ya. Dia jelaskan lagi, aku mengelus dada karena takjub akan keademan dress dari Alera Clothing yang menggunakan bahan viskos import ini. Karena selain lembut, keademannya setara AC 2 PK. Kayak apa banget? Dia menunjukkan adem itu dengan setara dengan AC 2 PK itu kayak random banget, tapi kayak bikin kita jadi menarik untuk kita baca gitu kan. Nyaman dan motifnya eksklusif gitu ya, busui friendly. Tangan kancing rampelnya cantik seperti gaun ngeteh sore ratu-ratu Belanda. Tali pinggangnya sebagai pemanis bisa disesuaikan dengan tubuh yang seperti gitar Spanyol. Dan ada kantong juga buat tempat nyimpen emas batang kiloan untuk kita pergi membeli minyak di Alfamart. Itu kan kayak random banget, sebenarnya penting nggak penting, tapi ini brandingannya dia. Kalau kita lihat postingannya dia, semuanya tuh model begini gitu. Dan itu bahkan yang bikin gue jadi follow Fitrop tuh karena ini, karena penasaran dengan captionnya dia. Bahkan dengan postingan-postingan endorse-nya itu sering banget kocak-kocak gitu ya. Jadi gue jadi pengen lihat, dan kalau menarik malah bisa jadi ikutan beli gitu ya. Jadi gitu ya. Dan juga selain caption itu adalah storytelling yang penting gitu ya. Karena caption itu kadang kita cuma buat nulis doang, tapi sebenarnya kita bisa bercerita di situ. Dan dengan kita bercerita, kita bisa nunjukin sisi personality kita juga di situ. Kayak misalnya ini kemarin ada fotonya Ringo gitu ya, waktu istrinya mau melahirkan. Kalau kita ngeliat fotonya doang mungkin nggak tahu ya, ini istrinya apa sakit perut atau emang lagi sakit aja gitu di rumah sakit gitu kan. Tapi dengan kita hanya membaca captionnya gitu ya, perkembangan hari ini. Kita masih bertahan di bukan awal. Jimbol udah dipinjemin dari temen yang rumahnya deket. Saya masih mati gaya, nggak tahu mau ngapain. Cipok masih menjadi senjata buat saya nunjukin kepedulian. Kalau mijit takut salah gitu ya. Dan situasi sekarang karena keluarga dan teman dekat nggak bisa jenguk dalam situasi pandemi ini. Jadi saya update di sini aja ya. Balasin satu-satu rada mustahil, huhuhu. Ngajak main Among Us masih bisa gitu. Sampai segitunya, dan bahkan dari kita ngebaca caption ini, kita bisa tahu gitu orangnya tuh seperti apa sih. Si Ringo ini tuh pasti orangnya kocak gitu, karena dengan captionnya aja kita bisa tahu gitu. Ini nulis aja begini gitu kan, kebayang kehidupan rumah tangganya kayak apa, kayak rusuh kali karena saling lucu-lucuan gitu. Nah sedikit lagi kita ngebahas berikutnya itu adalah call to action ya. Jadi kita ngebahas komplit tadi dari profilnya sampai ke kontennya sampai ke captionnya, dan terakhir itu adalah call to action. Apa sih yang mau kita memberitahu ke orang-orang apa yang harus mereka lakukan setelah melihat konten kita
Kita kasih pertanyaan, diskusi, kita kasih link video, kita bisa tag ke temennya, kayak misalnya tag ke teman-teman kalian yang jomblo atau yang apa gitu kan, kita tanya pendapat dan segala macam ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita taruh sebagai call to action supaya orang itu dikasih tahu kalau misalnya habis ngelihat konten kita, oh disuruh ngapain, oh ternyata kita ngajak diskusi di komennya gitu, oh misalnya oh ternyata kita bisa ngasih pertanyaan supaya kita bisa tahu pendapat orang seperti apa. Nah itu kan menunjukkan sebuah interaksi, dimana interaksi itu juga salah satu yang sangat penting ya, karena kalau misalnya kita nggak ada interaksi, dengan followers atau audiens kita jadi nggak ada bonding sama orang yang mau kita tuju gitu. Kita nggak akan bisa dikenal sama orang kalau misalnya kita cuma nunjukin doang tapi kita nggak berinteraksi sama mereka gitu ya. Nah kalau di sosial media seperti ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, ngebales-balesin, IG live, meet and greet kalau memungkinkan gitu kan, ajak orang involve dalam apa yang sedang kita kerjakan, mengappreciate juga mereka sudah follow dan misalnya bikin giveaway dan segala macamnya. Jadi intinya poinnya adalah membuat momen bersama followers atau audiens kita gitu ya. Nah terakhir ini yang mau gue share ini tentang kalau kita sudah bisa mengembangkan pelan-pelan personal branding kita, yang pastinya pasti butuh waktu cukup lama ya. Kalau personal branding itu nggak bisa cuma sebulan 2 bulan, itu bisa sampai setahun 2 tahun atau bahkan sampai 5 tahunan juga bisa gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan ya, biasanya kita tuh tetap aja kita mencoba bikin konten baru, atau mungkin kita update terus konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita mencoba berinovasi, kita mencoba latihan, dan juga kalau misalnya lagi ada tren, kita bisa coba masuk dari angle kita sebagai profesi kita sendiri gitu ya. Jadi misalnya lagi ada tren apa, kita bisa bikin konten yang menyesuaikan dengan konten yang tren yang lagi happening, tapi stylenya dengan style profesi kita sendiri gitu ya. Kayak misalnya ini pernah ada video yang Tara Takdung gitu ya, dia nggak pernah ada niatan untuk viral gitu ya, tapi sekarang jadi banyak endorsan gitu di tempat dia. Ini dia nggak pernah ada niat apa-apa gitu, dia cuma upload di TikTok. Tapi ada content creator yang memanfaatkan tren ini juga gitu kan, menyesuaikan dengan personal brandingnya dia gitu. Kayak misalnya ada Kristo, dia bikin video Tara Takdung juga gitu ya, tapi karena dia bisa mengimpresikan suaranya si Odading gitu ya, si Mang Oleh, jadinya dia bikin seperti ini, dan dia pakai aplikasi deepfake supaya bisa mukanya jadi kayak mukanya si Iron Man gitu ya. Hi, Stark here from Google 6. Tara Takdung 2020. Tara Takdung, Tara Takdung, Tara Takdung. Excuse me everyone. Ya, cuma gitu aja langsung ini ya, kontennya dia bisa serame itu karena sangat relate dengan apa yang lagi happening. Dan terakhir, beberapa poin penting yang ini kalau dijelasin sebenarnya bisa panjang banget ya, cuma ini adalah beberapa poin penting yang biasa gue suka share, karena kalau untuk mempertahankan personal branding itu nggak hanya membentuknya nggak hanya dalam sehari 2 hari, dan juga mempertahankannya itu juga sulit gitu, karena kita harus tetap bisa berinovasi dengan hal-hal yang baru ya, beradaptasi gitu dengan tren-tren yang lagi ada sekarang. Kayak misalnya sekarang lagi ramai TikTok, apakah kita bisa beradaptasi dengan itu? Sekarang lagi new normal, apakah kita bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut gitu kan? Dan juga terakhir kolaborasi kalau memang memungkinkan ya, karena kolaborasi ini dalam 1-2 tahun terakhir lagi banyak banget diomongin, karena bener-bener segitu ngefeknya gitu kan. Bikin sepatu kolaborasi sama brand ini sama brand itu, yang akhirnya saling bertukar followers ibaratnya gitu ya, yang akhirnya jadi rame banget, orang malah jadi saling berbondong-bondong pengen nungguin sebuah karya-karya baru yang merupakan hasil dari kolaborasi gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita recap tadi ada apa aja ya, kita ngebahas tentang personal branding, lalu kita juga pikirin juga apa sih yang konten yang mau kita bikin gitu ya. Balik lagi, ini profesinya apapun, nggak harus sebagai content creator. Apa sih yang mau kita coba share ke banyak orang, gimana cara kita bisa memberikan value ke banyak orang supaya kita bisa lebih dikenal, bisa lebih memberikan impact ke banyak orang, berbagi kebaikan dan manfaat ke banyak orang gitu kan. Dan juga biar nggak sia-sia gitu, juga kita fokus dengan apa yang nggak cuma fokus dengan konten yang kita bikin, tapi kita juga fokus dengan hal seperti kayak tadi, kayak
thumbnail, profile picture, bio, dan segala macamnya. Dan juga ada interaction, dan terakhir ada innovation dan adaptation, ya. Oke, kira-kira pas banget, waktunya juga sudah habis. Jadi kira-kira yang itu bisa gua share kali ini. Semoga bermanfaat, dan habis ini kita akan langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bena Kribo atas materinya. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan format hashtag aku mau tanya di kolom chat. Kemudian nanti 3 penanya tercepat akan dipersilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Namun, apabila masih ada sisa waktu, maka akan dibuka kesempatan berikutnya untuk tambahan pertanyaan. Baik, teman-teman sekalian, silahkan untuk mengirimkan hashtag aku mau tanya apabila ingin bertanya mengenai materi hari ini. Silahkan. Oke. Oke, teman-teman nanti ketika bertanya, aku akan mempersilahkan teman-teman untuk open mic. Nanti jangan lupa untuk open cam juga karena kita supaya lebih kenal gitu siapa ini yang bertanya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Kak Ami. Silahkan Kak Ami. Oke. Jadi misalkan kita udah bikin suatu personal branding yang tapi ternyata tuh orang ngeliatnya beda dari yang kita sengaja bikin gitu. Misalkan kita pengen bikin personal branding yang mau dikenal sebagai seseorang yang suka sharing apa gitu. Terus ternyata orang ngeliatnya itu kayak apa ya? Kayak nggak sesuai sama yang kita pengen gitu loh maksudnya. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Ya, oke, makasih buat pertanyaannya, Ami. Mungkin karena ini kali ya, karena terlalu banyak yang kita share, jadi kita nggak fokus ke satu atau 2 hal yang mau kita share gitu. Kayak misalnya mungkin belum ketemu benang merahnya tuh kita mau sharing tentang apa, yang akhirnya ya yang lagi kita mau share tapi orang malah nggak nanggepin seperti itu gitu kan. Atau misalnya kita mau nunjukin A tapi kok orang malah nangkepnya kita tuh yang lain gitu. Nah, mungkin orang seperti itu karena mereka sudah pernah ngeliat kita tuh sering nge-share hal-hal yang macem-macem, nggak cuma satu hal doang. Jadi itu sebenarnya kalau ngomongin personal branding kita tuh perlu untuk ngerencanain dulu sih gitu. Kalau bisa tadi kan sebenarnya kita bahas beberapa hal yang pengen kita tunjukkan tuh apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu, kita coba tunjukin fokus ke beberapa hal tersebut supaya orang lama-lama makin nempel di kepala. Oh, kayaknya si A itu dia selalu ngebahas tentang ini deh gitu. Jadi ntar lama-lama orang tuh udah langsung jadi top of mind, kita langsung masuk ke top of mindnya mereka bahwa kalau mau ngomongin materi A itu tinggal buka aja Instagramnya si dia gitu. Jadi mungkin itu kali ya bisa lebih ngefokusin lagi materi apa atau hal apa yang pengen kita tunjukin ke followers kita atau ke audiens kita gitu. Dan pasti takes time banget, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sih. Yang penting kita harus coba dan lebih mencoba untuk konsisten gitu. Dan jangan termakan fokus sama jumlah followers ya. Kadang kita nggak semangat kalau misalnya nggak ada yang naik atau nggak ada yang nge-like, tapi memang awalnya semua kayak gitu, pasti butuh proses dan bertahap gitu sih paling. Terjawab ya Kak Ami. Oke, selanjutnya Kak Omarwati dipersilakan untuk on mic dan menyalakan kameranya untuk bertanya kepada Kang Benazio langsung. Mangga Kak Omarwati. Terima kasih. Aku mau nanya Bang Ben, gimana sih cara ngebangun personal branding itu? Halo. Halo, Bang Ben? Ya, gimana? Mau nanya, gimana caranya kita ngebangun personal branding itu? Mungkin bisa lebih spesifik kali pertanyaannya.
Karena dari tadi kita juga sudah ngebahas tentang personal branding itu sendiri. Semisal kayak kita ngebangun personal. Ya. Hilang Baik. saudara-saudara. Mungkin sambil menunggu Kak Omarwati untuk bergabung kembali. Apakah masih ada Kak Omarwati di sini? Nggak ada ya, mungkin ada kendala. Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Atau mungkin yang lebih spesifik kali ya. Kalau tadi kan tadi pertanyaannya tentang personal branding ya sebenarnya basically sudah kita bahas. Ngebangunnya ya itu tadi sih sebenarnya cukup banyak ya yang bisa kita kerjakan gitu. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Bang Benekribo, dari aku sendiri, sebenarnya dari yang tadi sudah dijelaskan, Kak Benekribo itu membangun personal branding di sosial media gitu ya, menjadi content creator. Nah, untuk selain di sosial media gitu, di diri saya sendiri langsung, bagaimana gitu, apakah itu juga sesuatu hal yang penting, misalkan dari cara saya berbicara, dari cara saya lingkungan saya itu seperti apa dan kayak gitu, apakah itu penting untuk karir kita gitu Kak? Personal branding selain di sosial media gitu. Ya, sebaiknya sih memang apa yang kita taruh di sosial media sama dengan apa yang kita tampilkan di dunia di realita sih sebaiknya gitu ya. Meskipun sekarang banyak yang apa sih suka nyebutnya fake lah dan apalah gitu yang diposting di sosial media itu cuma yang bagus-bagusnya doang gitu kan. Kita sering banget lihat seperti itu kan. Ngelihat postingan Instagram orang kok kayaknya sempurna banget ya hidupnya, nggak pernah ada sedihnya gitu kan. Nah itu kalau gue sendiri gue tipikal gue nggak mau nge-share yang seperti itu. Gue kalau misalnya lagi ada problem gitu gue juga kadang gue share, tapi kadang setelah problem itu selesai dan gue menemukan solusinya baru gue bisa berbagi sama ke sosial media gitu bahwa gue kemarin lagi ada kena musibah ini nih atau lagi ada problem ini, terus gue share, mungkin ada teman-teman yang ngerasain juga gitu. Nah kalau misalnya secara di dunia nyata ya memang itu tadi sih biasanya gue yang gue munculkan adalah personal branding yang sama gitu, nggak harus ngomongin sosial media. Justru dengan kita berinteraksi di sosial media kan juga sebenarnya orang pasti jadi akan berpikir kan, dia emang orangnya begini ya, ntar coba kalau misalnya pas ketemu beneran nggak sih orangnya kayak gitu. Nah kadang tuh banyak juga tuh, dulu gue juga sering digituin, KBN di blog kayaknya rame banget, tapi begitu ketemu aslinya kok pendiam ya. Nah kayak gitu kan juga kadang-kadang ada aja orang yang akhirnya berekspektasi gitu karena sudah melihat apa yang kita tampilkan di sosial media. Makanya kita gue selalu bilang itu jadi diri sendiri aja, jangan berlebihan gitu. Karena kalau misalnya kita tampilinnya selalu yang perfect, selalu nggak ada celah sama sekali, ntar begitu kita ekspektasi orang ke kita itu terlalu tinggi gitu ya, begitu ntar ketemu sama kita malah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan ekspektasinya, malah jadi nggak enak gitu kan. Gitu sih palingnya. Siap, terima kasih dong. Mangga kepada Kang Sergi. Suaranya masuk nggak ya? Masuk Kang Ya. Sergi. Oke, siap. Nah, sebelumnya makasih banyak Bang Ben, sekiranya tadi materinya beneran bagus dan serius saya mau nonton ulang lagi recordingnya. Dan pertanyaannya gini sih Bang, ketika kita pengen jadi content creator itu kan biasanya terkendala masalah konsistensi ya Bang ya. Karena untuk waktunya pun kan nggak ada yang tahu, butuh tahun 2 tahun, kadang ada yang 1 bulan pun udah naik gitu. Untuk menjaga konsistensinya itu gimana sih Bang? Supaya beneran kecapai gitu. Kadang kita kan khawatir, maksudnya wah ini kayaknya dari gue jadi content creator kayak belum ada dampak apa-apa, belum ada proses progres yang signifikan gitu. Jadi sekiranya menjaga konsistensi sih Bang gitu Bang. Oke. Ya, kalau tentang menjaga konsistensi ya, biasanya itu kalau dari gue sih kita pastikan dulu ya kalau emang kita mau bermain di sosial media atau kita mau posting di sosial media, make sure itu adalah sesuatu yang memang kita tahu banget dan kita itu nggak punya beban saat kita mau berbagi atau sharing tentang itu. Gitu ya. Ibaratnya kalau emang gue sukanya tentang teknologi, ya gue berbagi tentang teknologi jadi nggak ada beban sama sekali. Gitu, jadi nggak ada rasa kayak aduh capek nih gue harus bikin konten. Nah itu tuh jadi kayak beban gitu. Kalau misalnya kayak aduh gue seminggu belum bikin konten nih, nah itu jadi kayak beban gitu. Nah
Kalau misalnya kita sudah tahu banget apa skill kita, apa minat kita, itu mestinya nggak jadi beban dan malah jadi happy setiap kita ngelakuinnya. Dan paling tadi lebih ke masalah planningnya sih, gitu. Mungkin biar konsisten, awal-awal jangan langsung bikin postingan sehari sekali gitu. Kalau misalnya memang waktunya sangat terbatas, baru bisanya cuma sebulan sekali, ya udah nggak apa-apa kerjain sebulan sekali. Lama-lama, oh kayaknya banyak nih kepikiran banyak ide-ide baru nih buat di-sharing gitu. Oh nambah lagi seminggu 2 kali gitu misalnya. Nah, terus juga satu lagi, jangan terpaku, jangan sedih kalau misalnya ngelihat jumlah followers sama engagement. Karena banyak sekali orang-orang yang menyerah karena ngelihat itu, karena fokus ngeliatin, aduh nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, nggak naik-naik followersnya gitu kan. Nah, satu hal yang harus kalian tahu bahwa semua content creator atau semua orang yang main Instagram, semua mulai juga dari followersnya 0. Nggak ada yang mulai dari followersnya 1 juta gitu kan. Jadi memang itu pasti butuh progress gitu. Nah, biasanya ya ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan untuk kita batu loncatan gitu ya. Ini sekalian gue sharing aja. Salah satunya misalnya kita bisa ikutan kompetisi, ikutan kuis, ikutan apa ya, lomba, atau mungkin ikut apalah, atau berprestasi gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi beberapa hal yang bisa naikin exposure kita gitu. Atau juga ikut komunitas gitu. Misalnya ikut komunitas suka sepeda, ikut komunitas sepeda, akhirnya datang, foto-foto, kenal sama yang lain, saling follow, akhirnya nambah followersnya karena saling follow. Terus kita membuat konten-konten yang menarik, akhirnya mereka suka dan mereka mau nge-share konten yang kita bikin ke teman-temannya. Jadi lama-lama jadi kayak snowball effect gitu loh. Jadi kita mulai banyak kenalan karena komunitas tadi, atau karena kita join kompetisi dan segala macamnya. Mereka lihat konten kita sudah tersusun rapi, sudah cukup banyak gitu ya. Kita sudah bisa memberikan value ke mereka dan kita interaksi juga sama mereka. Kalau suka boleh di-share ya, kalau apa kritik di komen ya, interaksi dan segala macamnya. Akhirnya pelan-pelan mulai ke share, dan disitulah biasanya awal-awal yang perkembangan awal-awal tuh di situ. Karena naikin jumlah followers dari 10 ke 100 itu lebih sulit daripada naikin 100 ke 1000 biasanya gitu ya. Dan seterusnya, dari 1000 ke 10.000 itu lebih sulit daripada 10.000 ke 100.000. Jadi memang harus ibaratnya kasarnya berdarah-darah dulu di awal gitu, karena nggak ada yang gampang gitu. Kecuali ya kalau bikin kontennya yang konten-konten kontroversial ya, yang mau mencari keributan, ya mungkin bisa cepet naik gitu ya, tapi ya bisa cepet turun juga atau bisa di penjara malah ya. Jadi bahaya banget sih. Jadi mendingan kalau dari gue sih selalu udah bikin konten yang positif, yang kreatif, yang aman-aman aja, dan yang memang kita tahu. Daripada jadi macam-macam, mendingan kita bikin konten yang memang kita paham dan kita tahu, daripada kita bikin konten yang kita ngarang-ngarang atau mungkin hanya sekedar lagi trending terus kita mikir kayak, wah ini kayak bakalan rame nih. Udah mendingan nanti dulu aja. Kalau misalnya ada potensi-potensi yang buruk, mendingan nggak usah dikerjain. Kalau ragu mending nggak usah, mending yang kita paham aja gitu sih. Terima kasih Kak. Selanjutnya, Nah, kita masih ada waktu sedikit lagi. Ada dari Dinda Sadono. Mangga Kak Dinda. Iya, Assalamualaikum Bang Ben. Terima kasih ya udah sharing-sharing. Insightful banget buat aku pribadi sih. Aku sebenarnya mau nanya, kan kalau aku pribadi tuh aku menerima masukan kalau we should be a better person gitu. Jadi sebenarnya misalnya nih, aku punya suatu minat, tapi minatnya tuh kurang misalnya bermanfaat gitu. Terus tapi tuh pengen eksplorasi, jadinya kayak tiba-tiba bergabung di tempat yang minatnya berbeda gitu sama, jadi kayak ada zero knowledge gitu di suatu organization-nya. Tapi jadinya ada tendensi buat jadi inkonsisten gitu. Jadi kayak misalnya kita jadi ada personal branding yang berbeda dari perspektif orang yang melihat kita gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi sih aku suka banyak pengalaman gitu, kayak punya kayak mencoba hal-hal yang baru. Tapi setelah aku fokus di you should be a better person, jadinya aku jadi kayak capek batin gitu loh. Kang Ben ngerti nggak ya, kayak
kayak jadi Iya. gimana sih? Jadi kayak kok gue be a better person tapi bukan demi gitu. Iya, jadi bukan who I am gitu. Oke, udah selesai nih ceritanya. Udah, iya. Ada ya? Iya, Iya. mungkin apa ya, yang bisa gue coba tanggepin itu adalah, ini mungkin lebih ngomongin ke jati diri juga sih gitu ya. Dan kalau kita ngomongin personal branding memang juga nggak lepas dari jati diri kita sendiri. Dan menemukan jati diri kita nih, kita tuh sebenarnya pengennya apa sih, pengen jadi apa sih, minatnya apa sih, dan itu memang juga butuh waktu gitu. Gue sendiri pun sampai umur 25-an ke atas aja tuh masih suka bingung gitu. Bahkan kadang-kadang aja gue masih suka mikirin, nih gue nih mau ngapain sih sebenarnya di hidup ini tuh. Gue mau jadi apa sih, bentar-bentar bikin Instagram, bentar bikin YouTube gitu kan. Gue apa sih benang merahnya? Nah, mungkin benang merahnya itu yang belum ketemu gitu. Kayak misalnya, oke, gue suka video editing, gue suka bikin konten gitu. Tapi ternyata setelah gue coba runut-runutin, ternyata benang merah gue ini itu gue suka sharing gitu, gue suka berbagi manfaat gitu, mau apapun platformnya. Nah, mungkin yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak masalah ya. Kadang-kadang kita itu coba sana sini tuh nggak apa-apa banget gitu. Kalau kita memang belum tahu nih, kita sebenarnya minat dan skillnya apa. Kalau gue juga pasti akan menyarankan seperti itu. Udah, kalau misalnya kita mau coba join di sini, join di sana, mencoba untuk kenal dengan orang baru, dapat knowledge baru, wawasan baru, itu nggak apa-apa banget. Apalagi kalian masih muda gitu kan. Nanti kalau memang sudah di tahap-tahap yang udah banyak coba-coba, nyemplung sana sini, kita coba balik lagi, evaluasi lagi. Oke, ini gue udah coba segala macem. Kira-kira gue nih sebenarnya sukanya yang mana sih? Gue minatnya di bagian bidang yang mana sih? Yang mana yang akhirnya gue pengen kembangkan dan pengen gue munculkan dalam brandingan personal branding gue ini, gitu. Nah, cuma kalau kalian sebagai mahasiswa ya, gue paling hanya bisa menyarankan kalau bisa tuh udah mikirin ini sebelum kalian lulus, gitu. Karena apa ya, ibaratnya kalau ini sudah bisa dipikirkan dan udah bisa ditentukan, direncanakan dan dikembangkan gitu sebelum kalian lulus, ini akan jadi benefit yang oke banget. Gitu, kalian udah lulus, ntar ibaratnya karena gue udah pernah bikin perusahaan ya, saat gue interview orang-orang itu, interview mahasiswa baru, gue pasti lihat personal ininya sosial medianya gitu. Karena gue perusahaan kreatif gitu ya, gue pasti lihat sosial medianya. Gue lihat sosial medianya dengan aslinya kok beda gitu. Ini kenapa? Apa yang salah? Apa dia kurang percaya diri atau gimana? Nah, itu nyambung gitu. Dan saat kita sudah, selama waktu kita kuliah, kita mengembangkan banyak hal, kita sudah menaruh portfolio ibaratnya gitu ya di sosial media kita, nanti kedepannya akan lebih enak gitu. Jadi sosial media bukan hanya tempat untuk naruh foto-foto pribadi gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau punya akun terpisah gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita zaman sekarang memanfaatkan sosial media itu sendiri untuk benefit yang bisa kita dapetin dari kita sendiri gitu ya. Entah kita profesi nanti ke depan mau jadi apa gitu ya. Ini agak beribet sih, cuma hopefully ada faedahnya yang bisa diambil gitu ya. Intinya nggak apa-apa coba-coba segala macam, nggak masalah. Tapi ntar harus ingat ada satu waktu di mana kamu harus bisa balik lagi, tanya lagi ke diri sendiri, gue mau jadi apa sih? Gue mau fokus ke yang mana nih? Ntar gue lulus mau kerja ke yang mana? Apakah gue mau jadi entrepreneur atau mau jadi kerja kantoran atau mau cari teman untuk kolaborasi bikin apa kayak gitu? Gitu sih palingnya. Makasih banyak Bang Ben. Iya. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan dari Kak Dinda menutup sesi tanya jawab pada kali ini. Mungkin setelah ini kita langsung bertanya-tanya nih Kak, khususnya bagi kita semester awal, waduh harus gimana, mau jadi apa, harus seperti apa gitu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Bena Kribo yang telah hadir pada kesempatan ini. Untuk itu ada sedikit tanda terima kasih untuk Kak Bena Kribo dari kami, mangga kepada Teh Dinda untuk menyerahkan sertifikat. Lewat mana? Nggak bisa. Terima kasih banyak untuk Kak Bena telah menyampaikan ilmu yang sangat berharga ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Kak Bena. Amin. Mungkin ini ada sedikit bentuk apresiasi dari kami atas ilmu yang telah Kak Bena sampaikan. Baik. Wah, udah nyampe ke sini nih. Nah, makasih banyak, ini sudah bisa. Di sini ya. Terima kasih sudah diterima.
Baik, mohon ditahan sebentar, Kak, karena ada sesi foto bersama. Silakan Oke. pada ya. Yuk kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang banyak untuk Kak Bena Kribo atas waktu dan ilmunya. Juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan sangat baik dan kondusif. Jangan lupa akan ada presensi ya yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Mangga teh untuk di-share aja link presensinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sambil mengisi link presensi, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau membuat aku lupa. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ya Allah, terimalah amal perbuatan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Saya Selaras beserta Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Kak Bena Kribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Baik. Setelah selesai rangkaian acara ini, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.
Halo guys. Kata Nara. Ini udah pada keluar. Udah aku remove. Ini sisa siapa? Oh ya, ada KB. Bentar.